Top FM. More music variety. Top. Lirik gitu. Terus aku tanya, Pas-pasin. ini bagusnya dikayak giniin gimana gitu. Oke. Terus ya udah setuju gitu. Iya, gitu. Kita sempat berdebat dulu loh masalah lirik gitu. Enggak pas. Ini aja gitu intinya gitu. Sampai kita menemukan lirik yang pas. Oke, berarti awalnya memang itu sejenis puisi ya. Iya. Iya. Sejenis puisi yang kemudian dilakukan begitu ya. Oke, dan ini nyambung ya ke pertanyaan dari salah satu pendengar kita. Halo, aku Zahara, fansnya Kala Shinji. Halo. Nama fanbase-nya sebelumnya udah punya belum Kala Shinji? Udah. Apa itu? Sendekala. Sendekala ya. Kalau berarti yang head sama Kala Shinji Maghriban. Para bola, para kala. Enggak ya, enggak ada loh. Oke, hai, ada sendekalanya Kala Shinji ya, namanya Zahara. Oke. Mau nanya nih, selama ini orang-orang mungkin di Bumi Ayu juga ada salah mengartikan mengenai musikalisasi puisi. Jadi musikalisasi puisi itu baca puisi diiringi musik. Mereka pahamnya seperti itu. Ya. Padahal musikalisasi puisi itu ya yang seperti Kala Shinji ini nyanyikan, mengalihkan puisi menjadi sebuah musik dan memadukan keduanya itu. Nah, gimana nih pendapat dari teman-teman Kala Shinji mengenai hal ini? Kala Shinji ini menawarkan kebaruan loh di Hasanah Pemusikan Bumi Ayu. Wow, thank you banget Zahara ya atas Thank you, pujiannya. Zahara. Silahkan, ada yang mau jawab untuk pertanyaannya Zahara? Siapa nih? Mungkin aku dulu. Oh iya, Oke, simpan. Ya, boleh Mungkin ya mungkin ini sesuatu yang baru di Bumi Ayu, tapi aku lihat di luar Bumi Ayu seperti kota-kota yang udah besar banyak sih seperti yang kayak Ari Reda gitu. Itu kan kayak memvisualisasikan puisi namun dilaguin gitu. Nah, kita datang bener apa kata yang Zahara bilang ya, kita terobosan baru gitu, bukan hanya sekedar puisi kemudian ada petikannya gitu. Tapi kita dinyanyiin sekaligus puisinya. Oke. Boleh nambah lagi? Kemudian dari Mas Bagas mungkin mau nambahin. Dari Bazara juga bilang kalau di Bumi Ayu kan belum ngerti nih. Iya. Kayak musikalisasi puisi itu gimana nih, bagaimana orang-orang Bumi Ayu biar tahu. Enggak, dari kita juga bakal ya nyantai aja, kita jalan-jalan aja, enggak usah gebar-geborin. Woi, ini lo musikalisasi puisi, ini lo musikalisasi puisi. Enggak, biar kita jalan aja, nanti orang tahu, terbuka. Oh, ini toh musikali puisi kayak gini. Ya udah gitu. The real musikalisasi puisi ya. Oke. Iya. Awalnya mungkin sulit nggak? Biasanya kan kalau misalkan ada hal yang baru itu pasti mengalami kesulitan ya. Karena kita jelas akan dikatakan kontra kan dengan yang lain. Mungkin kalau biasanya harusnya nih puisi dong, terus diiringi pakai musik. Kalau musikalisasi puisi mungkin ada yang ngatain, lu nyanyi apaan sih, nggak jelas gitu. Pernah nggak ngalamin pengalaman-pengalaman seperti itu? Enggak sih. Belum pernah berarti ya? Enggak. Ya belum pernah. Oke. Ya mungkin karena takut sama aura-auranya kita gitu. Oke, aura-aura galak ya. Jadi ya siapa sih? Oke. Benar-benar ini sombong ya kalau sih nggak ada lawan. Oke, ini ada yang kepo juga nih tentang profiling dari Kala Shinji. Kita balik lagi berarti ya, semacam segmen 1. Kalian punya latar belakang berbeda. Kenapa kalian memilih untuk bermusik? Oke, berarti ini pertanyaan dari orang yang mungkin lumayan deket ya dengan kalian ya, karena nggak mau disebutin secret name ya. Tapi sahabat belum tahu nih latar belakangnya dari Mas Bagas kan tadi sudah pelajar, kemudian dari Kak Puji dan Sinfan tadi pelajar ya? Mahasiswa. Kalau Kak Puji emang pemusik, penulis atau apa? Ya makanya ini profile seperti apa? Maksudnya apakah di dunia seni atau di mana gitu kan? Soalnya Di dunia seni mungkin ya. kalau di dunia seni ya aku basicnya menulis. Kata orang sih aku suka nulis. Ya gitu. Aku basicnya seperti itu. Dan ya Bagas juga basicnya kalau di dunia seni ya dia manajerial. Jadi tukang gambar gitu. Gitu. Oke. Gitu ya pertanyaannya ya untuk secret name. Ya. Oke. Kemudian kalau tadi Mbak Puji membahas sedikit tentang menulis, itu kan tadi lirik juga dari hasil tulisannya Mbak Puji dan juga Mbak Sinfan ya. Kalau Mbak Puji sendiri nih, sejak kapan Mbak Puji mulai menulis? Sejak kapan Mbak Puji suka membuat puisi-puisi yang kemudian dimusikalisasikan begitu?
Kalau sejak kapan nulis sebenarnya udah lama ya, dari 2014 mungkin. 2014 aku mulai menekuni gitu. Maksudnya suka nulis gitu. Menemukan ya identitas itulah gitu. Kadang-kadang kan kita butuh identitas juga, kita tuh siapa. Jadi aku dari 2014 terus ya udah cuma nulis aja. Kenapa aku menulis puisi gitu? Jujur aja aku tuh kesulitan untuk menulis yang panjang gitu, kayak bikin esai atau bikin report apa gitu. Aku lebih suka yang simple karena buatku gini, hidup sudah begitu terlalu prosa, maka aku menulis puisi. Gitu sih. Jadi aku menulis puisi. Akhirnya menulis puisi. Ya. Terus tadi apa ya pertanyaannya? Itu tentang menulis puisi, terus sejak kapan? Terus kemudian Mbak Puji itu sejak kapan pengen kayak misalkan puisinya aku pengen nih dimusikin gitu? Jadi memang udah lama banget. Aku memimpikan aku punya tulisan terus dilakukan bener-bener ya dari musikalisasi puisi. Selama ini aku ketemu orang atau bermain sama teman-teman ya biasanya ada lagunya terus aku baca puisi kayak gitu. Nah, aku benar-benar pengen punya project itu bahwa banyak juga sebenarnya kok sombong juga ya. Jadi maksudnya ada lah gitu kan, ada orang yang misalkan Ji minta puisi dong, mau aku bikinin lagu gitu. Tapi nggak ada yang realisasinya gitu, nggak ada sama sekali. Banyak deh gitu kan, aku tuh udah ngelempar puisiku, bahkan aku sudah merelakan bahwa yaudah ini aku punya ini, kalau misalkan mau direvisi menyesuaikan lagunya nggak masalah gitu. Tapi nggak ada. Nah sampai akhirnya aku ketemu Sinvan, aku bertemu Kala Shinji ini dan ya akhirnya terrealisasi ternyata. Akhirnya kejadian ya. Berarti ini benar-benar saling menguntungkan ya. Mas Sinvan sedang merasa terbuang, terus Mbak Puji mempunyai sesuatu yang belum bisa diolah ya. Akhirnya ketemu gitu. Iya. Oke. Betul. Kalau ide menulisnya Mbak Puji biasanya dapat dari mana? Dari sekitar. Berarti membaca aja. lingkungan. Iya, dari sekitar aja sih. Oke. Kemudian mungkin bisa sedikit diceritain tentang pengalaman menulis puisinya Mbak Puji ya. Kayak semisal tadi kan Mbak Puji bilang katanya belajar dari lingkungan-lingkungan sekitarnya Mbak Puji. Tapi sempat nggak Mbak Puji menulis karena curhatan seseorang? Sering. Jadi banyak teman-teman yang memang curhat, terus aku tuh suka bilang, wah curhatmu aku jadikan bahan tulisan ya. Dan boleh? Iya boleh, ya orang seneng lah malah. Jadi akhirnya kadang-kadang udah aku bikinin gitu kan, terus tahu-tahu aku kasih ya maksudnya mereka malah seneng gitu. Ini gue banget, pastilah ada yang seperti itu. Makanya kadang-kadang kan suka ada yang bilang ini kok puisimu kok darkness sekali gitu kan, gelap banget, kelam banget gitu. Kenapa? Apakah aku hidupnya tidak bahagia atau gimana? Ya satu, aku percaya bahwa art never come from happiness ya. Jadi seni itu pasti datangnya dari kegelisahan, apapun kegelisahan itu ya. Terus yang kedua, benar menulis itu memang dari pengalaman, tapi kan nggak perlu pengalaman kita sendiri. Bagaimana pengalamanku merasakan pengalaman orang misalkan gitu, itu kan juga bagian dari pengalaman. Seperti itu sih. Oke. Nah kemudian dari Mas Sinvan ya, sebagai apa sih ya kita menyebutnya visual lah ya, visual artis lah ya, ilustrator gitu. Kalau Mas Sinvan ini bisa diceritain nggak pertama kali proses kreatifnya dari pertama Mbak Puji membuat lirik, kemudian Mas Sinvan kayak menemukan nada-nadanya begitu. Ini gambar apa musik? Untuk musik dulu, musik lagi. Kalau musik emang dasarnya aku basicnya musik ya, mungkin karena aku sering musikan gitu dulunya. Mbak Puji menyetorkan lirik, aku langsung bisa menggarapnya gitu. Langsung garap aja. Untuk prosesnya gitu ya? Ini barangkali teman-teman juga dengerin. Aku punya pesan buat teman-teman yang lagi dengerin, semisal kayak pengen nyiptain nada, aku punya pesan sering-seringlah dengerin musik. Iya. Karena kemarin ada bintang tamu yang diundang di sini bilang katanya kalau mau jadi penulis itu rajin membaca. Nah, kalau dari aku, kalau mau bikin lagu, rajinlah mendengarkan musik gitu. Oke, jadi harus mengikuti ya. Kalau misalkan pengen jadi penulis ya kalian harus rajin baca. Kalau jadi pemusik rajin-rajin dengerin lagu gitu ya.
lagunya jangan terpaku pada lagu-lagu yang kita suka. Kita harus aware kepada lagu-lagu yang misal kita nggak suka pun kita harus makan gitu intinya. Iya. Apapun makan. Oke, mungkin sebagai ya untuk pengkoreksi juga ya. Iya. Karena sebagai pemusik, sebagai musisi kita nggak boleh hanya dengerin dari Iya. satu persepsi doang gitu ya. Oke, sebelum ke musik berarti Mas Infan fokusnya di visual. Ya, Ilustrator. sesekali gambar. Menurut aku gambar itu sebagai bahan kejenuhan aku. Aku kalau lagi jenuh pasti gambar. Aku nggak macam-macam kalau lagi galau atau lagi Iya. jenuh. Aku kalau lagi gambar pasti. Aku kalau lagi galau pasti. Maaf ya teman-teman. Galau kan. Ya maksudnya dulu gitu. Oke. Kalau lagi galau pasti gambar gitu. Karena menurut aku gambar itu adalah semacam Pengekspresian diri. Media semacam ya. obat gitu, semacam kayak Healing. bikin kita tenang gitu. Dan gambar itu selalu bikin kita bangga akan gambaran kita. Oke, biasanya tuh gambar apa aja dari Mas Infan? Aku gambar apapun nih sih, tapi yang aku sering tuh aku gambar yang kerongkongan gitu. Semisal ada kerongkongan, terus aku sering gambar tuh bagian-bagian dalam tubuh manusia. Berarti organ dalam Ya, kayak gitu seperti ya. hati Anatomi gitu, gitu seperti ya. hati. Anatomi. Terus kerongkongan gitu. Tapi dari gambar-gambar itu aku tuh Merepresentasikan ya berbeda merepresentasikan karena dulu aku pernah dikasih puisi ya. Iya dikasih puisi oleh yang tadi tanya mungkin Oh, to the point Zahara. Oke. Oh, jadi ini udah kenal Zahara ya. Oke, ya terus mungkin dulu aku pernah dikasih puisi terus aku memvisualisasikan mungkin aku gambarnya pas waktu itu hati. Namun di hati itu aku kasih kayak semacam bunga gitu. Dan filosofisnya itu kayak semacam lupa intinya. puisinya tentang apa sebelumnya? Puisinya tentang apa ya? Waduh lupa. Waduh, lupa. Bahaya. Waduh, lupa nih. Tapi Oke. gambarnya masih. Gambarnya masih Dan- tentang hati, kemudian di hati itu ada bunganya. Ya, ada bunganya. Mungkin kalau pengen lebih tahu lebih lanjut, mungkin bisa diundang lagi ke sini sih. Bisa Gitu. diundang. Bisa ngebahas tentang gambar itu tadi. Pengen banget. Oke, tapi sebelumnya untuk pengalaman menggambar ya, ini Iya. kan di bumi udah banyak sekali komunitas-komunitas kayak gitu. Ya di luar menggambar itu, kalau Mas Infan mungkin dari menggambarnya itu punya pengalaman menarik apa? Ada nggak pengalaman yang menarik atau menggambarkan tokoh atau Iya. menggambarkan siapa kayak gitu? Mungkin kalau dibilang menarik, aku lebih nangkapnya ke pengalaman yang berkesan sih. Iya, berkesan. Aku lebih berkesan kalau semisal juara gitu, mesti kalau juara tuh pasti seneng gitu. Mm-mm. Ini sombong. Iya, iya. Kita ada band yang sombong. Iya, boleh, boleh. Terus dibalik kita seneng juara, terus Mm-mm. aku lebih seneng kalau karya-karya aku itu dihargai, dipuji gitu, atau nggak sekedar dilihat doang. Mm-mm. Aku kalau ada yang komen, semisal bikin status, aku semisal ada yang komen, ih bagus gitu, aku langsung seneng gitu. Jingkrak mas. Kayak enggak kayak terbayarkan gitu, kayak lelahnya terbayarkan gitu, dan itu bisa menjadi semangat kita buat kedepannya gitu. Oke, jadi kalau misalkan nggak punya uang untuk membeli karya kita ya bisa dengan mengapresiasi ya. Itu Nah. bayaran yang paling sederhana untuk seorang konten kreator mungkin ya bisa disebutnya. Ya. Kemudian kalau dari Mas Infan dari menggambar dan juga bermusik ada kaitannya nggak atau enggak kok dua hal itu sesuatu yang berbeda gitu? Gambar dan musik. Iya, bagi Mas Infan. Kalau aku sih lebih menggambarkan tentang si musiknya itu, tentang si isi liriknya itu, kemudian aku gambarin gitu. Semisal dulu Kala Shinji pernah bikin puisi, dan di situ aku bikin gambarnya, yaitu berupa gambar kayak jembatan gitu, Oke. jembatan yang ada orangnya gitu. Dan itu mencirikan tentang dua orang yang duduk berdua, kemudian kita ngobrol, kita merencanakan sesuatu untuk membuat band gitu. Dan itu tertuang ke dalam bukuku yang aku dibikin sama Mbak Puji. Mungkin Mbak Puji bisa menjelaskan lebih lanjut. Oke, berarti ada hubungannya ya. Ya, ada. Mbak Puji mau menambahkan? Apa nih? Menambahkan yang mana? Ini yang tadi terkait gambar dan Gambar. juga musik. Iya pasti ada hubungannya ya. Jadi gini, tukang gambar kadang-kadang gini, pemusik butuh visual art untuk cover Iya, albumnya, betul. untuk merchandise kaosnya, untuk apa segala macam. Aku pikir ini pasti semua tuh bersinergi gitu. Mm-mm. Antara gini, tukang puisi, tukang nulis, ketemu musik jadi lirik.
ketika tukang gambar ketemu orang musik jadi merchandise gitu kan. Oke. Siapa yang bisa menghandle semuanya tuh ya, akhirnya jadi kita butuh orang manajer, butuh manajer untuk ngehandle semuanya, untuk ngurusin apa sih yang pemusik butuhkan, musisi butuhkan, atau dan segala macam. Aku yakin bahkan kayak dari tulisan bisa jadi teater, ini segala macam. Aku percaya bahwa semua seni itu berkesinambungan. Oke, sebelumnya kita sapa dulu dari Facebook ya. Di kolom komentar ada Gal Bumi Ayu hadir. Hai Gal. Kemudian Halo, ada Gal. Willis Listiawan nonton radio. Radio, Iya ya, sekarang udah zamannya radio bisa didengarkan, bisa ditonton ya kan, biar kita lebih nyata, lebih nampak Yes. begitu ya, nggak cuma suaranya aja. Halo. Kemudian ini juga ada Assalamualaikum, selamat malam Mas Rizky Safira Inema, kuat hati si puter. Sorry ya, dari siapa ini tadi? Safira ya. Safira Inema ini nama orangnya kah? Iya lah. Iya, saya sebut saja hamba Allah ya. Sorry ya hamba Allah, nanti Mas Rizkinya setelah ini gitu ya. Ini sama Sabit dulu, oke? Oke, tadi Kak Puji sedikit nyerempet ke manajerial. Yes. Ya, kita langsung tanyakan kepada manajernya, kepada Bagas Nova. Oke, menurut Bagas, kenapa sih Bagas itu perlu ada di Kalasinji gitu ya? Atau kenapa manajerial itu sangat diperlukan dalam sebuah dunia permusikan? Aduh, saya harus ngomong apa ini? Iya, ngomong aja. Kenapa sih kita sebuah tuh kelompok harus butuh manajer atau orang-orang yang mengatur? Pasti kalau misal nih Sinvan dan Puji jalan berduaan, pasti kan riweh kan, Iya. harus ngurus ini, harus ngurus itu. Pasti kan dia harus punya satu orang yang buat ngurusin semuanya. Itu saya hadir di sana untuk mengurus mereka yang harus ginilah, harus gitulah. Keduanya juga Sinvan dan Puji juga mempunyai dua sifat yang berbeda, sangat keterbelakangan. Dan saya di sana harus bisa mengatur, menjaga mood mereka, menjaga agar mereka biar tetap bersama. Gitu sih. Kalau misal kayak Sinvan lagi manggung ini, aku butuh ini, si Puji kan nggak bisa untuk memberikan itu. Oke. Calling saya, Bas pengen ini dong, pengen gitu dong. Nah gitu. Kalau berbicara soal manajer juga ya, semua orang juga pasti butuh orang untuk memanage atau mengatur kita. Oke. Gitu. Jadi sangat sentral lah. Nggak mungkin suatu orang public figure atau sebuah organisasi atau kelompok apa nggak punya manajer yang untuk mengatur. Kayak gitu sih, aku bilangnya kayak gitu. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan nih dari Husnul Hatimah ya. Selain dari Kalasinji, apakah kalian bertiga mempunyai proyek lain? Gimana, punya nggak dari Mas Bagas, dari Mbak Puji, kemudian dari Mas Sinvan? Apa punya proyek lain kah atau kalian fokus di Kalasinji saja? Punya dong pasti. Punya. Boleh diceritain, mungkin bisa menginspirasi? Oh, kalau project di luar pastilah ada. Kalau aku nganggapnya kita di Kalasinji kayak kita tuh lelah-lelah kerja di luar, membuang penat di sini. Oke, bentar. Kerja di luar membuang penat di sini. Oke, berarti kalau aku tangkap Kalasinji ini berarti bekerja untuk kebahagiaan ya, Nah, bukan karena uang. Terima kasih juga. Ya, maka dari itu Dia butuh uang juga sih. dia butuh uang. Sedikit ya. Oke. Terus sampai mana tadi? tadi itu sampai ada pekerjaan membuang penat di Kalasinji. Proyeknya apa? Project Bagas di luar. Barangkali ini ada yang Iya, nonton. barang ini kita jangan sombong ya, tapi kita bisa menginspirasi para pendengar. Mungkin ada yang lagi nggak tahu mesti ngapain dan oh iya aku bisa kayak Mas Bagas gitu. Oh. Project kan kalau ini proyekan apa ini? Proyekan Anda. Proyekan seni atau proyekan apa? Bebas, boleh apa aja. Ya saya bisa dibilang orang sangat sibuk tapi nggak tahu sibuk ngapain. Nah, pokoknya saya sibuk. Tapi jangan lupa yang punya Spotify dengerin podcast saya di Oke, Spotify. berarti main podcast ya. Oke. Budak proker bukan? Nah, Budak proker ya. makanya tadi saya ini ngapain, yang apa, proyekan apa. Nah, saya juga sebuah di UK ya, organisasi di ngurus UKM organisasi juga, UKM. sama di ya pokoknya adalah organisasi kampus yang saya pegang gitu. Iya, kalau saya sih memegang kepercayaan bahwa kalau ada orang yang sibuk, aku sibuk, tapi ditanya sibuk ngapain, pokoknya aku sibuk nggak bisa jelasin itu udah Nah, fix budak proker ya. betul sekali Pak Cubet. Oke, thank you. Kemudian dari Kak Puji mungkin punya project lain kah selain Kalasinji?
Banyak ya project aku, salah satunya Selasa Berkelana. Selasa Berkelana, oke. My partner. Selasa Berkelana, ada kubu-kubu perempuan. Terus ada di Bumi Ayu Creative City Forum, kita lagi prepare juga buat pentas ya, ada festival nanti insya Allah gitu kan, kita mempersiapkan ada teater dan sebagainya. Ada kerjaan yang lain juga yang apa ya, kayaknya nggak bisa aku sebutin juga gitu, karena ya sok sibuk lah gitu kan. Oke, bukan budak proker tapi ya. Betul. Bukan budak proker, aku yang handle semua. Oke. Kembali lagi ya ke cerita dari awal sombong. Oke, dari Mas Infan mungkin ada proyekan lain selain Kalasinji ini? Wah, saya mah mungkin ini bagian dari Bagas. Kalau Bagas itu sering tak suruh-suruh aku. Oke. Karena dia anak aku di sebuah organisasi gitu. Aku mungkin sibuk rancang-rancang pekerjaan proker gitu, intinya masih seputar proker gitu. Terus juga aku kesibukannya sehari-hari ya paling kalau ada kompetisi gambar atau lukis aku pasti iseng-iseng gitu. Tapi pernah juga menjuarai beberapa kompetisi. Sering. Oh, sering, sombong ya, Mas. Tapi yang paling mungkin tadi berkesan gitu ya. Apa kejuaraan apa? Terus kemudian waktu itu menggambar apa kalau boleh tahu? Oke. Aku boleh nebak nggak? Boleh, silakan. Yang gambar candi aku yang lihat Mas Infan di Instagram itu loh, yang keren, nambah gambar candi itu loh. Gambar candi. Itu termasuk salah satu ya, sebenarnya masih banyak ada lagi. Itu termasuk yang berkesan, udah berkesan belum itu yang candi-candi itu? Itu termasuk yang berkesan karena aku mikirnya banyak kontestan-kontestan lain, aku sebutnya kontestan ya, yang gambarnya sebelumnya itu acara apa dulu? Itu adalah sebuah acara yang diadakan oleh sebuah kampus negeri gitu. Kampus mana kalau boleh tahu? UGM gitu. Di UGM. Kemudian aku dibagiin selebarannya atau pamfletnya. Nih ikut gitu. Terus aku ngikutin, aku baca deskripsinya, aku cermati gitu, disuruh gambar apa gitu, karena yang berkaitan sama tema itu yang menang gitu. Aku yang melihat berkaitan dengan tema itu yang menang. Karena dulu temanya itu bangunan dan cagar budaya gitu. Oke. Aku gambar candi. Terus yang berkesan juga pas waktu di Semarang gitu, itu acaranya sebuah himpunan, namanya Himpunan Hubungan Internasional jurusan aku sendiri. Nah, dari himpunan itu tuh ngadain kayak semacam kompetisi. Iya. Kompetisi di Semarang. Terus aku pas waktu itu sama si partner aku Adnan gitu, kita duo gitu. Terus kita di situ juara 1 gitu. Juara satu. Wow, ternyata sudah cukup sering berkelana di luar sana ya untuk visual menggambarnya. Mungkin selain ini Mas Infan, Mbak Puji dan juga Bagas bisa juga membawa Kalasinji untuk keluar dari Bumi Ayu ya. Pasti. Udah keluar ya, sudah keluar. Tegal. Segmen 3 dan nanti di segmen selanjutnya kita bakalan ada live music dari Kalasinji. Mau ada berapa lagu dari Kalasinji? Satu aja. Satu aja. Oke. Kelihatan mahal. Iya, benar-benar. Sisanya nanti biar mereka kayak ngepoin sendiri ya. Udah punya channel YouTube atau sebagainya? Enggak. Ada sih Belum. Instagram, tapi Instagram kita mati. Oke. Mungkin di Instagram juga cuma potongan ya, nggak full album ya. Enggak, justru memang kita nggak posting lagu-lagu kita, perform kita. Sengaja. Emang sengaja. Betul. Sengaja. Oke, Kita biar punya idealisme. Apa idealismenya, Bagas? Kalau mau dengerin Kalasinji, undang aja langsung, nggak Betul. usah kepo-kepo Oke. cari. Nggak ada Spotify, nggak ada, Joox nggak ada. Oke. Undang aja langsung, gitu. kalau nggak datang ya ke kafe-kafe gitu ya, cari Kalasinji berada. Enggak, harus diundang. Harus diundang. Oke. Karena banyak orang-orang yang minta lagu kita gitu. Lagu Kalasinji dong, jangan, undang aja gitu. Oke. Tapi serius tadi aku dengerin salah satu lagunya itu bagus yang tadi. Judulnya apa kalau boleh tahu? Hujan dan Matahari ya, tentang Puji dan juga Sinfan. Kemudian ada Bagas ya. Yang jadi pelangi. Iya, jadi pelangi. Oke, kita habis ini bakal langsung masuk ke segmen selanjutnya, tapi kita akan dengerin satu lagu dulu dari musisi tanah air juga ya. Ada Iwan Fals, Aku Bukan Pilihan. Kini ku mengungkapkan siapakah dirinya
yang mengaku kekasih itu. Aku tak bisa memahami ketika malam tiba, ku rela kau berada, dengan siapa kau melewatinya. Aku tak bisa memahami saat menegak mimpi yang tak tergarapkan di lentera yang sesuka hatimu kau nyalakan dan kau redupkan, memeluk diri yang bernama entah, memeluk diri yang bernama entah. Aku ingin menangisi diri yang terus mengais selamanya tanpa percaya di mimpi-mimpiku, sebab aku kehilangan arti, sebab aku kehilangan arti, sebab aku kehilangan arti, sebab aku kehilangan
kehilangan arti. Itu judulnya bukan? Bukan. Judulnya apa judulnya? No. Memeluk diri yang bernama entah. Memeluk diri yang bernama entah. Oke, di segmen ini kita akan mengulik tentang lagu itu ya. Jadi memeluk diri yang bernama entah. Oke, ini sampai itu udah dikasih liriknya. Sore ini kini mati, digerimis di genang mataku, di asin keterasinganmu, mati sebelum terbit di dadaku. Iya. Betul. Iya. Penjelasannya Enggak, itu overall itu gini. Jadi kayak kita tuh kayak sorry. Kayak kehilangan, lebih ke menggambarkan we are all alone gitu. Benar-benar pure sendirian, nggak ada siapapun, nggak ada teman, nggak ada ibaratnya kayak ketuhan pun gitu. Maksudnya Tuhan pun kayak kok nggak ada ya, kayak muak gitu loh, kayak aku tuh muak banget, aku tuh sendirian, pada kemana sih gitu kan. Makanya ada part di ruang ini hanya jemari yang sanggup berbincang, sebab air mataku kini kering kerontang. Kayak aku udah nangis, udah sampai kayak gimana gitu, tapi kok tetap nggak ada siapapun, cuma ada aku. Tapi aku itu juga masih bias gitu. Makanya memeluk diri yang bernama entah gitu. Oke, kalau untuk proses lagu ini berarti bisa diceritain ini terinspirasi dari mana gitu? Atau lagi ngapain terus tiba-tiba kepikiran bikin lagu ini? Kalau misalkan liriknya memang itu adalah salah satu puisi yang memang kayak aku banget gitu dulunya gitu ya. Nah terus aku sudah punya teksnya, terus Sienfan. Nah, Oke, nah terus udah punya teksnya udah lama, terus Sienfan yang akhirnya kasih lirik gitu, kasih lagu. Udah lagi liburan kan, liburan masing-masing, terus udah gitu dia bilang, Ji aku ini ya bikinin lagu buat ini gitu kan. Terus aku marah-marah juga, sempet hampir marah gitu, karena buat aku ini puisi yang sakral. Jadi kalau misalkan berubah maknanya atau berubah liriknya aku nggak mau. Tapi ternyata Sienfan bisa membungkus itu dengan manis. Memvisualisasikan sebuah lirik menjadi lagu yang amat indah. Iya betul sekali. Terima kasih Sienfan, terima kasih Bagas, terima kasih sekali sih. Oke, berarti untuk lagu ini tuh pure ya puisinya. Iya, masing-masing. Iya maksudnya iya betul. Oke. Terus kemudian kalau boleh tahu nih, selain untuk diri sendiri, pernah nggak sih ada orang yang kayak thank you banget Puji udah mewakili aku dengan lagu-lagu ini kayak gitu. Pernah nggak ada statement dari temennya Kak Puji mungkin seperti itu? Kalau lagu sih kayaknya belum pernah ya. Jadi selama ini paling responnya suara lagunya ya isi listening banget ya, gampang diulang ya. Bahkan keluargaku juga udah kayaknya udah hafal gitu. Udah hafal lagu itu gitu. Jadi kalau secara lagu belum pernah ada yang gue banget gitu. Tapi ya nggak apa-apa. Oke, terus kemudian ada lirik ini nih. Hari ini kau adalah hujan, besok kau menjadi matahari, kemudian kau menjadi belantara, sesat setelah kau menyesatkan manusia. Itu yang tadi ya? Itu yang tadi. Lagu pertama itu. Yang lagu Hujan dan Matahari. Oke. Ini bagus banget ya liriknya. Kalau misalkan bisa nggak dibacain versi puisinya? Boleh. Kayaknya Mbak Cubet mau bacain. Enggak, dari Kak Puji lah. Dari Kak Puji mungkin ya dibacain kalau dari versi puisinya seperti apa. Kalau Sabit sih lihatnya ini keren banget ya. Maksudnya kata-katanya itu to the point, tapi dia ngomongnya nggak langsung kayak gitu. Gimana sih ya ngerti ini? Kita dengerin deh ya Kak Puji baca puisi. Oke. Memeluk diri yang bernama entah. Sore kini mati, digerimis, di asin keterasinganku, di genang mataku, terbit. Sorry. Kayaknya aku lupa deh. Oke, di genang mataku. Oke. Ini kayaknya Right. Sorry. Boleh, itu check sound tuh namanya ya. Latihan lah, juga latihan. ada check soundnya ya. Oke. Memeluk diri yang bernama entah. Sore kini mati, digerimis, di ngedang mataku, di asin keterasinganmu, mati sebelum terbit di dadaku. Aku tersesat,
menegak mimpi yang tak tergarap. Di lentera yang sesuka hatimu kau nyalakan, sekaligus kau redupkan. Aku ingin menangis, menangisi diri yang terus mengais, berakhir tragis. Selamanya tak percaya lagi mimpi, sejak kau meninggalkan diri. Di ruang ini hanya jemar yang sanggup berbincang, sebab air mataku kini kering kerontang. Dan doa hanya serupa binatang jalang, terkoyak, tertatih, menahan perih, menyalang di tengah-tengah padang. Dan aku tetap saja kehilangan. Tau gak sih ini kalau sahabat dengerin tadi tuh ya, kayak ketika kita lagi ada di titik terendah, kita ada di titik nol, terus kemudian kita kayak nggak ada siapa-siapa. Maksudnya jangankan orang lain, kayak orang tua kita aja kadang kita ngerasa asing kayak gitu kalau kita lagi berada di posisi bawah. Pas tadi sahabat ngeliat Mbak Puji sih, ya rasanya kayak gitu, kayak kemana sih orang-orang yang selama ini peduli sama kita, orang-orang yang care sama kita, orang-orang yang kayak katanya sayang dan ingin melindungi kita. Seperti itu kah? Ya pokoknya we are all alone gitu lah, ya gitu. Malam ini mungkin sahabat jadi fanbase-nya Kala Shinji ya. Namanya apa tadi? Sendekala. Sendekala ya. Mungkin kalau kita dengerin dari tadi nih lirik-lirik atau lagu-lagu dari Kala Shinji yang dua tadi sudah dinyanyikan dari awal dan tadi yang kedua, sepertinya agak berbeda ya dengan lirik-lirik lagu yang biasa sahabat dengar di radio, di Spotify dan sebagainya. Kenapa sih lebih sering menyanyikan lagu sendiri gitu? Apa tidak tergiur untuk melakukan cover seperti penyanyi-penyanyi pada umumnya gitu yang mungkin baru merintis ingin dikenal? Kan biasanya orang biasanya aku mau nyanyi lagu yang populer biar mereka have fun, biar mereka enjoy gitu. Ada apa dengan Kala Shinji? Sinfan aja deh. Masih emosi kayak mesti. Masih emosi sama puisi tadi ya. Moodnya belum ini nih, belum naik nih. Alasan yang bagus. Silakan Sinfan. Mungkin ini bisa jadi pesan buat pendengar juga ya yang kepengen nyiptain musik gitu. Jangan terpaku sama musisi cover gitu. Semisal kayak kita sebut saja Hanindia. Hanindia itu baru berapa lagunya sendiri, tapi kebanyakan itu nge-cover. Itu sebenarnya yang salah gitu. Adalah sesuatu yang salah. Banyak kok musisi-musisi yang mengkritisi musisi coveran, kayak semisal dulu ada Anji yang nggak suka lagunya di coverin, bahkan dia pernah minta denda gitu. Kalau ada yang mau nyanyiin lagunya dia, izin dulu, harus izin. Dari Kala Shinji itu kenapa kita membuat lagu sendiri ya, kita alasannya nggak mau mengcover gitu. Paling kita cover cuma lagu-lagu yang kita paham ya pastinya. Dan kita paham itu maksudnya gimana? Kita paham itu maksudnya kita sejalan. Misal lagu-lagu yang emang sudah jadi genre kalian begitu? Enggak juga. Gimana? Terus gimana? Karena kita kan sebenarnya bertolak belakang gitu aliran musiknya. Mungkin dari Mas Bagas alirannya dangdut, atau Mbak Puji Bagas lebih suka alirannya dangdut, pop itu. Kalau aku lebih dari kecil itu alirannya metal gitu. Atau rock gitu. Kemudian semenjak kuliah aku berbeda aliran menjadi indie. Sangat bertolak belakang ya. Terus lalu ini menjadi pesan buat teman-teman yang ada di radio luar ini, sana. Yang ada di luar sana atau sobat mania gitu. Top mania. Iya, top mania. Coba deh ciptain lagu sendiri gitu. Jangan cuma mengcover gitu intinya. Akan lebih asik, akan lebih enjoy juga, nggak deg-degan ya. Kalau misalkan suatu saat nanti mungkin viral, terkenal itu kita nggak akan kena denda atau kena damprat dari siapapun gitu ya. Mungkin mau nambahkan? Iya, jelas gitu kan. Terima kasih. Itu Sinfana tuh jawaban yang sangat formal ya. Gitu. Oke. Tapi
walaupun kita punya kesombongan tapi kita juga punya ketidaksempurnaan gitu ya. Oke. Insecure apa? Iya. Jadi ini mau menceritakan betapa ketidaksempurnaannya. iya, jadi kita tuh balance. Nah, jadi gini. Kenapa kita akhirnya memilih lagu sendiri? Ya nggak apa-apa. Maksudku ini tidak mendiskreditkan musisi-musisi cover ya. Tapi akhirnya untuk internal Kalasinji sendiri, kenapa akhirnya kita memilih lagu sendiri? Karena basicnya itu Sinfan itu tidak punya basic musik. Maksudnya belum lama dia bermain musik gitu loh. Terus kita tuh mikir, ya daripada mainin lagunya orang terus salah terus kita dikomplain, kenapa kita nggak bikin lagu sendiri aja sih? Jadi yang komplain juga nggak ada. Oke, Iya karena kan? suka-suka ya. Iya, karena lagunya sendiri gitu. Itu hal yang simpel itu. Jadi pesannya juga nggak usah mikirin deh mau bagus atau enggak atau gimana. Ibaratnya kita punya kekhawatiran yang sama gitu. Gunakan kalau kamu punya skill yang bagus, maksudnya kamu punya skill yang keren ya. Iya. Kalau bisa memang bikin sendiri, kita pride aja, nggak usah takut. Tapi kalau misalkan mau mengapresiasi lagu-lagu orang ya nggak masalah gitu. Tapi percayalah bahwa kita pun berangkat dari ketidaksempurnaan tapi akhirnya bisa jadi sesuatu, dan aku pikir teman-teman atau temannya juga akan seperti itu juga, bisa seperti itu juga gitu. Oke, jangan langsung down ya, barangkali Aduh, sesuatu nggak yang bisa, ada di diri kita itu gitu. lebih istimewa gitu ya. Iya, Nah. justru dari kekurangan kita bisa jadi sesuatu kelebihan gitu. Oke, terus terkait challenge yang tadi kita share ya di Facebook, itu ada juga nih dari Nia. Kak, tolong dong, aku resah banget nih sama yang namanya corona. Bisa nggak sih dibikinin lagu yang tentang betapa sebelnya aku karena pandemi ini begitu? Bisa atau enggak Kalasinji? Versi India, corona versi India. Kalau versi dangdutnya ada ya? Versi dangdutnya sudah ada dari Mas Bagas mungkin ya. Enggak. Versi dangdutnya ada, punyanya Oh, Roma sudah ada. Irama. Oh iya. Baru tahu saya. Ada bro. Gimana Kalasinji menerima tantangan ini Iya, Enggak. tentang pandemi? insya Allah. Terima ya. Enggak ya. Terima Tergantung enggak? manajer sih. Nggak bisa, permintaannya itu kalau lagi tentang corona itu terlalu universal gitu loh. Iya. Yang spesifik Universal misal- tapi spesifik gitu. Nah gitu, misal nih aku kasih contoh ya biar pada tahu. Aku gini nih, misal aku lagi banyak proker nih, aku lagi jenuh, ada proker juga, Iya. lagi tugas juga, UTS juga nih. Kasih saran dong Kak, buatin lagu biar aku Oke. moodku naik lagi gitu. Oke, mungkin yang dari Nia ini mungkin Nia merasa spesifik kesal lagi, ya, iya. mungkin Kesalnya Nia tuh kesel kenapa, gitu. karena dia karena pandemi ini mungkin dia jadi nggak bisa ngapa-ngapain Iya. gitu ya. Silakan ceritakan spesifiknya seperti apa. Iya, gitu. berarti bisa di DM ya. Kemana DM-nya? DM Instagram Kalasinji. Oh ada. Ada. Kalau Oke. enggak langsung DM manajernya Bagas Betul, Sambutan. sama. Oke, jadi silakan Nia. Berarti tantangannya diterima, cuma bisa dijelaskan Insya Allah. lagi untuk lebih spesifikasinya kamu apa yang kamu rasain gitu ya. Betul. Mungkin juga Insya kalau si Nianya itu punya kata-kata, boleh saja dikirim ke kita biar langsung menggarap juga bisa. Iya, nanti Ya, bisa insya diedit Allah ya ya, berarti insya ya. Allah gitu. Insya Allah. Tapi kalau ada ya, kalau nggak ada ya kita insya Allah juga. Insya Kalau Allah. kita ada Iya. waktu Iya. ngumpul. Oke, tapi sahabat rasa untuk menjaga kesombongannya Kalasinji ya harus digarap sih harusnya ya. Kalau jadi Setuju nggak? puisinya mungkin bakal cepet, tapi kalau misalkan jadi lagunya ya itu dia si jali-jali. Oh iya benar-benar. Apa itu? Lagu, masya. Allah. Oke, thank you banget Kalasinji sudah menemani di Selasa Berkelana episode 12 ini. Kita masih di Puistik ya, puisi dan musik akustik. So nggak kerasa kita udah jam 9 malam ternyata ya. Setelah ini kita bakal ada segmen sama DJ Rizky. Jadi kalian jangan kemana-mana. Di Selasa Berkelana episode selanjutnya kita akan ketemu sama seseorang ya, seseorang atau dua orang tadi kita belum tahu. Intinya dia adalah orang yang ya kalau sahabat sih menganggapnya berpengaruh ya di Bumi Ayu. Berpengaruh karena dia berkarya di Bumi Ayu dan karyanya bisa dinikmati oleh banyak orang seperti itu ya. Dan buat kalian yang mau nonton untuk live streaming kita bisa juga di Facebook atau nanti tunggu di channel YouTube-nya Top FM Bumi Ayu. Dan jangan lupa tadi Mas Bagas juga punya Spotify, didengerin ya. Barangkali bisa untuk teman tidur ya Bagas. Nah, ya. Oke, Bisa ya benar. banget. Oke benar. Terus kemudian mungkin closing statement dari Kalasinji mau sendiri-sendiri atau diwakilkan? Oh sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri ya. Oke. Monggo yang menginisiasi Silakan sendiri-sendiri. dari yang menginisiasi dulu. Kalau aku sih kayak lebih ke pesan ya buat top mania yang dengerin.
intinya kita harus keluar dari zona nyaman. Iya. Kita harus bisa nyiptain apa-apa sendiri. Jangan terpaku pada apa yang tadi aku katakan musisi coveran atau kita hanya terpaku pada gambaran yang orang lain gitu. Kita harus nyiptain karya sendiri. Impactnya apa buat kita? Kita menjadi bangga gitu. Kita bangga karena karya kita sendiri, bukan kita plagiarisme gitu. Betul. Dan dari perkataan Mas Infan tadi, sahabat rasa, banyak banget orang yang insecure, banyak banget orang yang jadi down dan gak mau berkarya karena dia melihat standarisasi dari karya orang lain. Setuju nggak? Kayak semisal, oh musik indie harus liriknya kayak punya Hindia nih. Nggak semuanya kayak gitu ya. Kita bisa menciptakan standar kita dari diri kita sendiri. Mungkin itu akan jauh lebih baik dari band-band yang ada di luar sana begitu. Oke, selanjutnya dari Kak Puji atau Bagas. Bagas dulu nih kayaknya udah kayak gemes gitu ya guys ya. Oke, silakan Bagas. Ini bicara tentang apa? Tentang ini closing statement, pesan untuk sobat berkelana di luar sana. Nah, aku ambil dari alat aku ini, ada tulisan ini. Oke. Ketidaktersediaan modal membuat manusia tidak berflower. Nah, kita Kala Shinji juga nggak ada modal tuh. Kalau kita mau berkarya aja toh. Juga mau ada yang dengerin atau enggak, ya udah bodo amat, yang penting kita udah berkarya. Apalagi di masa pandemi gini, kita nggak ngapa-ngapain, cuma duduk di rumah. Lebih baik kan kita berkarya, bergerak apapun itu. Yang penting kita udah ngelakuin sesuatu, ada yang mau nikmatin atau enggak, ya udah bodo amat gitu. Oke, aku garis bawahi ya. Ketidakadaan modal membuat kita menjadi berflower. Oke. Menjadi berflower kan? Berkembang. Iya. Iya. Banyak itu kayak misal kayak gambar-gambar, ya aku pengen gambar tapi nggak punya alatnya, nggak punya kanvasnya. Aku pengen bermusik, aku nggak punya gitarnya, nggak punya soundcard buat record apalah gitu. Juga kita di masa yang kayak gini kita juga gampang tuh. Iya. Alat digital, ya kan? Iya, benar-benar. Ya udah, let's do it aja, lakuin aja. Iya benar. Dan juga banyak ilustrator yang mungkin aku nggak bisa nih nerusin hobi aku karena aku pengen jadi ilustrator. Aku nggak bisa nih tanpa iPad. Padahal sekarang yang lagi laku juga gambar-gambar yang pakai abu dan sebagainya, ya kan? Iya, dan ternyata itu lebih mahal karena lebih estetik dan juga lebih terlihat berharga ya di mata orang lain. Benar-benar. Kemudian dari Kak Puji, silakan. Pesannya cuma satu, lakukan apa yang kamu inginkan dan kamu angankan. Sekian. Oke. Lakukan apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu angankan. Kalau ada orang yang ngejudge, harus digimanain Kak Puji? Gini ya, kalau misalkan ada orang yang melempari aku batu, aku nggak akan buang energi aku buat ngumpul, aku ambil terus aku lempar balik. Jadi yang akan aku lakukan adalah aku kumpulkan energiku, aku kumpulkan batu-batu itu, terus aku bikin kerajaanku. Jadi besok-besok aku bisa bilang gitu kan, ini loh pondasi ini, tembok-tembok ini, aku bikin dari batu-batu yang kalian lemparkan sama aku loh. Jadi ngapain pikirin orang, ngapain bahas dendam, ya udah build our kingdom aja. Setuju sih. Dan pastinya sobat berkelana di luar sana juga bakal ada mungkin ya salah satu yang mau jadiin ini caption karena ini sudah WhatsApp ke kita. Itu bagus Kak buat caption kan. Oke, terserah ya. Yang penting semoga malam ini kita bisa bermanfaat. Kalaupun kita nggak jelas ataupun pembahasan kita terlalu sederhana, nggak apa-apa. Yang penting ada salah satu kata atau kalimat atau apapun yang bisa kalian ambil ya dari sharing kita malam hari ini. Dan thank you banget buat Kala Shinji, thank you banget Bagas, semoga lancar, dan juga Kak Puji semoga tetap berjaya. Kemudian Sinvan juga silakan kita tatap kamera dulu dan say goodbye. Thank you ya. Selamat jumpa kembali di Selasa Berkelana episode berarti 13 kita ya. Dan jangan lupa saksikan Selasa Berkelana setiap malam Rabu atau Selasa malam gitu ya. Untuk lagu penutup ada Bento dari Iwan Fals dan saya Sabet pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.